Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Sekarang kayaknya ini masih belum connect ya. Ya, Kita seperti biasa ya. Semua ya yang di offline ataupun yang online, semua keker saya benar-benar ya. Kelihatan belum? Yang di rumah ikut nggak itu, coba lihat si Jeffrey. Itu Pak. Ya. Ikuti perintah saya ya. Coba ya. Konsen ya. Sekarang letakkan di pipi. Sisi ya Pak. Siapa ini tadi yang dijago ya? Orang berapa coba? Itu jujur, tunjuk tangan. Yang dijago tadi siapa? Tunjuk tangan. Ayo, tinggi. Itu orang PBK harus tegas. Saya gitu. Sama. 1, 2, 3, 4, 3 ya? Ya Pak. Yang di rumah tadi ada sudah enggak? Ada. Kalau ada Jenny atau siapa? Sekarang kita kembali lagi ke kampus, kalau di sini di ruang 1A ya. Yang tadinya masih mimpi di sana ya, kembali lagi. Kalau yang di rumah sana masih mimpi di mana-mana, kembali lagi di cloud saudara ya. Nah, itu. Sekarang kita ulangi lagi salam kita. Selamat pagi. Kalau selamat pagi itu biasanya hanya pagi gitu ya. Kalau semangat pagi, pagi, yes luar biasa gitu. Iya kan? Kita ulangi, artinya saudara belum konsen gitu kalau saya itu ya. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Saya kira ini kita langsung masuk ke materi. Karena materi kita peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Tujuan pembelajaran memahami peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, yaitu saudara bisa menjelaskan peran saudara dalam pemberantasan korupsi. Kemudian menguraikan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Jadi saudara bisa menguraikan tujuan dari pembelajaran ini. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Tahu agen ya? Ya agen travel, agen apa gitu ya. Agen itu artinya perantara, ya. Tahu apa agen? Perantara atau pembawa, gitu kan ya. Itu agen. Jadi saudara itu sebagai agen atau agent dalam bahasa kerennya. Gerakan mahasiswa telah ikut menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai motor penggerak peristiwa besar, kebangkitan, contohnya ya peristiwa besar ada kebangkitan nasional tahun berapa? Kebangkitan nasional 1908 mulainya, kemudian 1920 ya dengan Budi Utomonya ya, kemudian Sumpah Pemuda tahun berapa? 1928 28 Oktober ya 1924. Kemudian proklamasi kemerdekaan tahun berapa? 1945. Kemudian lahirnya Orde Baru tahun berapa? Orde Baru itu 1966. Kemudian lahirnya Orde Reformasi 1998 gitu ya. Sepertinya saudara orang-orang zaman milenial ini dengan sejarah udah kurang lagi ya, kurang fokus ya. Sebenarnya seolah itu nggak ada artinya. Karena itu harus kita tahu ya, kita generasi muda sehingga kita nggak ulangi lagi hal-hal yang jelek. Itulah arti dari sejarah ya. Itu harusnya kita tahu ya perjuangan tadi. Makanya orang-orang kita banyak sekarang ini banyak gerakan-gerakan ya, gerakan yang nggak cinta tanah air. Dia nggak ingat waktu kita buat negara dulu, istilah para pendiri negara bangsa dulu ya. Itu merah putih itu namanya artinya kesepakatan ya, kesepakatan kita untuk mendirikan negara dengan simbol benderanya merah putih. Bukan berarti kalau kita hormat dengan bendera itu kita itu
apa sujud dengan itu enggak, tapi kita sepakat dengan kesepakatan di tahun 1945 itu kita sepakat istilah bangsa Indonesia. Anda orang Indonesia bukan? Ya, kita harus sepakat mau nggak mau gitu ya. Saudara kalian dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, matinya juga nanti di sini ya. Paling nggak di bumi lah gitu kan ya. Itu harus sepakat ya. Ya kalau nggak sepakat ya harus keluar ke sana gitu ya. Harus sepakat mau nggak mau ya. Artinya apa? Kita harus cinta tanah air. Cinta tanah air itu kalau kita di PBAK ya jujur lah ya. Jujur kita nggak itu. Kalau kita kerja dikit, otaknya itu hanya untung diri sendiri. Mana ya yang bisa saya kantongi? Itu yang akhirnya rusak. Tadinya anggaran 100 juta misalnya ya, akhirnya yang bisa diterapkan hanya 50 juta. Karena apa ya dikantongi si Jepri dapat tender 100 juta. Ini apa? Asmati. Si Jepri kasihkan Asmati di negara LDH. Ini ada proyek ini 100 juta. Aku minta 10% ya, kamu 90 jadi gitu kan. Udah dapat itu leha-leha aja, paling tadi hanya panek-panek aja gitu ya. Dapat 10% jadi 10 juta. Si Asmati lagi kasihkan lagi ini siapa? Bibi. Siapa sih Dewi? Ya, Dewi. Ini dikasihkan lagi sini 10% dan akhirnya tinggal nanti tuh dengan pelaksanaan paling tinggal 50%. Sehingga kualitasnya nggak sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan. Nah, itu yang rusaknya ya. Habis. Tadi keluar. Terus saya kemana sih? Saya ada gambarnya. Tapi saya bisa di sana, bisa lihat ya? Bisa. Kita lanjutkan ya. Nah itu tadi apa? Nggak usah takut ya dengan hidup ini. Nggak usah takut apa? Nggak usah takut lapar kalau saudara mau hidup ya, mau bekerja, mau belajar gitu ya. Pasti saudara akan sejahtera. Orang-orang tadi itu ya hanya mikirnya karena pemikiran dasar itu kapitalis ya. Yang penting itu saya enak ataupun dengan lingkungannya, dengan kelompoknya gitu saja kan. Itu dia nggak pikir orang banyak ya, kita berbangsa atau bermasyarakat ini ya. Sehingga apa? Kita mau kerja aja ya, itu harus kerja. Yang tadi pemikiran itu dia hanya mau enak, gambaran enak itu hanya materialis ya orang kita sekarang ya. Mobil yang mewah, HP yang bagus, rumah yang bagus itu boleh-boleh aja ya. Kalau kita memang mampu untuk membelinya. Tapi yang nggak boleh itu apa? Kalau kita perolehnya dari korupsi, dari apa itu, dari uang gratifikasi gitu kan, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau kita bisa berusaha ya boleh ya. Rumah saudara itu 100 boleh, mobil saudara itu 100 juga boleh, gitu kan, nggak masalah itu ya. Bagi Allah juga nggak dosa itu ya. Istilahnya kalau saudara itu kaya atau kita kaya itu nggak dosa ya. Tapi yang dosa tadi yang berkhianat tadi ya. Ini jatah orang ya, diambil, dikantongi gitu kan. Atau ini ada apa? Ada namanya apa? Ada proyek gitu ya. Dipaksa kamu harus setor. Kalau kamu mau proyek 100 juta ini misalnya 100 juta ya, yang kecil aja misalnya, yang mudah hitungnya kan. Ya tinggali saya yang 10% gitu misalnya kan. Itu artinya pemerasan ya. Sehingga itu tadi ya. Atau kalau saudara mau jabatan gitu kan, harus membayar 50 juta dan lain sebagainya itu kan. Nah itulah yang merusak tatanan kita. Sehingga kita harus bekerja aja, harus ke Jepang, harus ke Australia, harus ke Arab itu tadi kan. Itu ya. Sehingga kita kesulitan ya. Kita hidup di negeri ini ya, Indonesia itu kalau sudah pernah keluar negeri, saya pernahnya ke Arab ya. Nah itu paling enak aja di negeri kita ya, apa-apa ada murah ya. Kalau di sana tuh bakso sedikit aja 40.000 ya.
kemudian nasi itu 60.000 sedikit gitu kan ya. Kalau kita ya mewah kalau makan sendiri ya. Nah itu. Jadi kalau sudah pernah ke sana pasti cinta tanah air ya gitu. Jadi jangan sudah itu apa? Berusaha merongrong negara kita lah ya, mengambrukkan atau merobohkan negara kita lah ya. Kita lah yang harus membangun ya. Generasi saudara yang harus membangun apa? Membangun negeri ini. Nanti saudara tamat dari sini bisa jadi kepala puskesmas, jadi kepala dinas ataupun bupati ya. Itu hal wajar lah, sebenarnya bisa terjadi dengan saudara semua kan ya. Tergantung ikhtiar saudara gitu kan ya. Nah, itu. Jadi itu tadi yang kuncinya tadi ya. Jangan berkhianat ya. Jujur harus apa? Jujur. Yang alhamdulillah ya, yang pembukaan dulu ya. Ya, Pak. Semua tadi itu gerakan-gerakan nasional tadi yang melopor itu orang-orang muda seperti saudara mahasiswa gitu ya. Tapi setelah duduk mereka lupa ya. Semua itu mahasiswa ya, yang duduk pemerintahan yang tadinya itu dilengsarkan gitu ya, direformasi, kemudian yang duduk orang-orang baru ya. Tapi apa? Akhirnya sama juga korupsi lagi. Itu karena apa? Karena bawah sadarnya itu yang dipikir itu hanya materi ya. Hidup itu yang namanya sukses atau sukses itu hanya dilihat itu dari materi, harta benda tok. Ataupun pendidikan ya. Itu dibangga-banggakan. Pendidikan boleh, harta ya boleh, tapi bukan tujuan, semua itu hanya alat. Apa? Alat untuk hidup ini. Kalau kita miskin ya kita kesulitan, kita juga dicemoohkan orang. Kalau kita bodoh ya kita gelabakan juga, ya. Harus pintar juga, tapi bukan minteri orang ya. Kita saudara nanti jadi perawat, ya kalau ada yang butuh ya dilayani ya, enggak hanya mikirnya oh yang ini enggak bayar gitu kan. Ya nanti kalau dia punya uang pasti bayar gitu ya. Atau lillahi ta'ala gitu ya kalau saudara nanti di desa kan gitu kan. Nah itu. Karena kita bisa melakukan edukasi atau kampanye PPAK kampus ayo gerakan ya kampus keluarga masyarakat lokal nasional kampus keluarga masyarakat lokal nasional lihat yang di rumah ikut ya. Yang di rumah ikut. Berdiri semua. Ya nanti yang keduanya kita kurangi kampus, keluarga, masyarakat, nasional, keluarga, masyarakat. Nah, yang ketiganya lagi kita kurangi satu lagi. Kampus, keluarga. Kemudian yang keempat apa? Kampus. Les. Coba ya. Biar lemes. Kita bisa melakukan edukasi atau kampanye, jangan dekat-dekat ya. Jangan dekat-dekat, social distancing woi. Bisa kita melakukan kampanye edukasi anti korupsi yaitu di konsen ya. Ya. Bisa nggak yang saya ceritakan tadi? Ya, ikuti. Kampus, keluarga, masyarakat, lokal, nasional. 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 Kampus, keluarga,
Hijau, Pak, hijau, Pak. Doni ikut nggak? Doni Pratona. Hijau, Pak. Suruh dia itu Pak. Jadi. Suruh dia please. Doni kok ngelamun aja. Dimatikan sini. Ya. Ya, Doni. Langsung Langsung keluar jeda. Kemudian kita lanjutkan ya. Kalau di lingkungan kampus, individu mahasiswa itu sendiri ya, harus melakukan ya, gimana anti korupsi tadi. Mahasiswa membangun dirinya agar tidak terjebak dalam praktek yang menyuburkan benih-benih korupsi. Contoh kecil, tidak menitip mengisi daftar hadir kepada temannya, tidak hanya menitip tugas ya, nama aja dengan kawannya gitu kan ya. Kalau buatnya nama saya itu jangan ya, harus aktif ya. Kemudian kelompok mahasiswa mengontrol dan saling mengingatkan setiap perbuatan yang menjurus kepada terbentuknya benih-benih korupsi. Misalnya apa? Misalnya ada kegiatan kampus ya, ada food nursing card gitu ya. Itulah yang harus transparan ya, saya sering kali mengatakan gitu ya. Transparan lah ya. Misalnya kami dapat dana sekian dari masyarakat gitu ya, dari Poltek ya, tulis itu. Nah, saya dapat dana 10 juta misalnya kan ya, untuk beli baju kaos panitia 3 juta, untuk makan sekian, harus ditulis gitu orang, sehingga itu dapat keuntungan sekian. Itu apa? Gitu kan, harus ditulis. Ini kadang-kadang pura-pura nggak tahu, gitu kan? Ya udahlah. Nah, itu artinya orang yang jujur, orang itu harus jujur harus transparan. Kemudian akuntabel itu artinya tercatat ya, semua itu tercatat, sehingga kalau orang mau itu, ini loh kwitansinya, ini loh catatannya gitu kan, ini kami beli itu. Jadi jangan pura-pura nggak tahu. Kemudian menciptakan kampus bebas korupsi, memberi kesadaran kepada para mahasiswa untuk mencegah tumbuh suburnya perilaku benih korupsi, membangun budaya transparansi ya tadi itu ya, kalau ada tampil gitu kan di mading atau gitu kan, atau pakai WA gitu kan, ini tapi ada laporannya gitu kan. Kemudian menunjukkan teladan dalam memelihara integritas. Kita harus itu ya. Kalau kita ada kesalahan ya kita itu jujur. Oh iya salah ya Pak, maaf Pak. Jangan kita hanya cari alasan ya. Tidak perlu nanti tindakan ya. Oh iya Pak. Oh ini ya harus mewakili ya. Kita disuruh potong rambut ya. Potong lah ya. Gak usah alasan. Oh Pak tadi itu tukang cukurnya sakit. Oh ini Pak, itu alasan, itu kan banyak ya yang bisa mencukur misalnya gitu. Kemudian aktif mengontrol kebijakan kampus dan mengawal pelaksanaan kebijakan. Ya, kampus tidak akan salah kontrol ya. Kalau yang kira-kira yang luruskan lah gitu kan, tanyakan dengan kami di sini atau melewati BEM gitu ya. Atau di sini HMP ya. HMP juga usah takut ya, sampaikan kalau benar gitu kan. Nanti kalau itu jawabannya benar ya diterima ya. Kecuali itu nggak masuk akal dibuat-buat, itu ya harus diusut ya. Lingkungan anti korupsi. Nah, kalau kita kemarin membuat kantor kejujuran ya. Ya, ini kalau di keperawatan kemarin tuh rata-rata itu rugi ya. Saya modal 500.000, tahu-tahu tinggal 200.000 di akhir semester gitu ya. Kalau di kebidanan kayak itu ya, itu bisa sampai untung 1,5 juta sampai 2 juta satu semester. Kan lumayan ya. Kita tanpa capek-capek, itu orang nitip gitu kan ya. Orang nitip dapat keuntungan tersebut. Kalau jujur enak sih, kita aktivitas itu enak. Tapi kalau jujur, itu tadi modal 500 tinggal 200. Itu perawat. Saya heran sekali kan. Kalau ketahuan
saya buat dulu. Kalau nggak ketahuan, dah selamat tinggal. Ya ngomong lah ya. Ondanya makanan aja Pak Yodi, korupsi ya, dicuri kan. Nah ini rombongan si Butet yang balikan ke curah ke bidang curug ya. Ya pernah juga buat ya. Padahal sederhana sekali, tapi itu dapat keuntungan yang lumayan. Kami juga di sini ada namanya koperasi ya. Koperasi saya dari 2004 ya, Maret Februari 2004 sampai sekarang masih gitu ya. Kami bisa bagi SHU, bisa bagi THR di pas Idul Fitri kan. Itu dari kami ya. Ada yang beli motor, ada yang beli buat rumah atau apa ya dari koperasi gitu kan. Saya yang kelola, saya bendara dari 2004 gitu kan. Ya kalau saya laporan setiap tahun ya, setiap bulan juga ada laporan bulanan gitu ya, harian ya ada gitu kan ya. Itu harus tercatat. Ya enak ya, saya juga bisa dapat keuntungan dari itu. Pengurus ya, dari anggota juga saya dapat gitu kan. Ya lumayan. Bisa saya kasih SHU itu orang per tahunnya ada yang 5 juta gitu ya. Dengan itu lebih bisa ada sampai 6 juta gitu kan. Ya lumayan, siapa yang mau kasih kalau kita nggak punya aktivitas? Masukkan dari tujuan tadi. Kalau kita mau enak hidup ini, ya mau jujur apa tadi itu. Yang nggak enak itu apa? Tadi itu yang dikorupsi. Ini ya upaya mahasiswa di kampus memberi edukasi kepada masyarakat. Tahu kan edukasi ya? Apa edukasi? Apa? Pelajaran atau penyuluhan gitu ya. Itu melalui pengabdian masyarakat. Ini pengabdian masyarakat itu apa namanya? KKN ya. Kalau dulu ya. Kalau kita melalui kegiatan PKR, kita nggak ada kalau itu ya. Pengabdian masyarakat KKN nggak ada. PKR artinya. Kemudian mengadakan sayembara poster, kita buat poster. Kemudian lomba tentang anti korupsi. Kemudian pentas seni anti korupsi. Kalau dulu kita kadang-kadang pas setelah apel kita ada drama ya. Kalau ada itu ya kita nanti buat kita videokan ya. Kemudian penjajakan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik ya. Pelayanan publik itu kita survei ya, kita lihat gimana sih kan, buat KTP, buat SIM ya, terus apa lagi, buat KK, bayar pajak, gimana layanannya kepada masyarakat, kita sudah tulis kan. Kemudian menjaring keluhan masyarakat terhadap pelayanan ya, pelayanan itu sudah tulis ya, nanti sampaikan apa iya apa enggak. Kalau bisa ya saudara transparan, tanyakan apa iya Pak sih ya. Itu kalau berani ya itu. Ini ya, ini kita belajar membuat animasi ya. Kalau anak muda pasti itu lincah ya. Kemudian yang ketiga mengontrol kebijakan pemerintah, melakukan aksi damai untuk kebijakan yang dinilai tidak sesuai ya. Kemudian menghadiri langsung sidang terbuka DPR. Nah, ini kadang kita udah sibuk kuliah nggak sempat lagi kalau itu ya. Kalau kita sibuk ke sana mungkin nggak ketinggalan juga ya. Mahasiswa tidak boleh apatis terhadap persoalan-persoalan bangsa tadi. Paling nggak kalau ada yang itu tadi lah, yang TKS harus bayar, kemudian kontrak harus bayar, gitu kan ya. Seleksi tenaga kontrak mulai Februari tes, nanti keluarnya bulan Juli, ya. Orangnya berapa ya? Orang 1000 aja kok, abang waktunya sampai 3 bulan 4 bulan baru bisa bisa menampilkan hasilnya. Kalau 1000 itu 2 hari aja sudah selesai, atau kalau pakai komputer ya 1 jam selesai gitu. Tapi itu ya entah apa yang dinilai kan ya kan? Entah apa yang dinilai kira-kira apa? Yang dinilai apa kira-kira? Bisa lulus dari itu. Mau jadi tenaga kontrak itu kita tes bulan Februari, hasilnya nanti bulan Juli. Kira-kira apa yang dites itu? Yang dinilai apa? Hah? Apa? Yang dites duitnya. Kalau iya kan? Yang banyak duitnya yang dites itu artinya. Artinya nggak guna itu dia mengadakan tes
itu tadi. Ya saudara itu harus itu. Orang muda itu harus apa? Harus berani. Ya kalau sendiri mungkin kita dibantai orang, ya sama-sama. Jangan kayak gini, nggak adil ini. Kapan mau selesai negara kita atau daerah kita mau maju, ya? Ini yang orangnya cerdas, orang terampil tambah disingkirkan. Ini orang yang punya duit baru yang dapat utamakan. Nah, itu harusnya berani, tapi ini nggak mau kami dulu itu. Tuh, saya dibuka satu dulu, itu saya suarakan. Saya yang dipegang, saya siap. Saya niatnya baik, itu aja. Saya sampaikan baik-baik, saya temui. Bu jangan gini bu, orang perlu kesah. Dia nggak mau. Demo, saya yang dipegang, nggak apa. Itu. Ini GEMAK kita pak, Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi. Ini menahan Menteri SDM. GEMAK Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi berunjuk rasa. Ini Mas Awi long march ke Istana Negara. Kemudian menjalankan hak kewajiban sebagai anggota keluarga yang baik. Kemudian mematuhi aturan yang disepakati keluarga, ya kita sepakati, kita saling membantu di keluarga, ya nggak hanya diam aja, hanya belajar ya belajar paling 1 jam 2 jam itu kalau saya udah pintar, ya ibunya atau bapaknya yang sibuk ya dibantu nyapu cuci piring, ya walaupun kaya juga itu harus gitu, ya orang luar sana walaupun dia cerdas apa itu udah modelnya masih dia turun tangan, sehingga kita kelabakan. Menerapkan nilai-nilai religius, ya kita kalau orang beragama yang Islam ya sholat, ya puasa dan lain sebagainya, ya. Kemudian mengakui kesalahan sendiri secara bertanggung jawab. Ya, kalau kita salah, kita akui ya saya salah, saya berubah. Ya. Nah, itu yang penting. Tumbuhkan integritas dalam keluarga. Jadi di keluarga harus kita ciptakan namanya integritas, jujur ya. Kalau di rumah itu aja uangnya bapaknya ada atau ibunya dicuri, ya diam-diam dicuri gitu kan, ya nggak itu ya harus itu apa sehingga apa nggak nyaman hidup di itu. Nanti diambil nggak ya sama anakku, ya aku masih di kebun ini, aku masih di ladang, masih di pasar gitu kan, ya. Tapi kalau itu ya udah nggak ada punya keluarga, punya kita sendiri, tak punya bapak emaknya kan. Kemudian keterlibatan dalam keluarga tadi, ya. Nah ini. Kemudian melakukan gerakan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat. Mengamati proses pelayanan publik, misalnya pembuatan KTP, SIM, kartu keluarga dan sebagainya. Kemudian mengkaji fasilitas pelayanan umum, misalnya angkutan umum, sopir itu tersedia enggak, gitu kan, ya. Kemudian bagaimana kualitas pelayanan kesehatan dirasakan oleh masyarakat, bagaimana kualitas itu, ya. Kalau sekarang itu kan, kalau yang kurang apa itu, ya mereka bisa shooting video, kemudian kalau memang berani ya di share, gitu kan. Yang niatnya apa? Untuk perbaikan, ya. Tuh. Bagaimana transparansi dan akses publik untuk mengetahui penggunaan dana pemerintah. Ya, seharusnya pemerintah apa itu di desa, di kecamatan, di Pemda itu harus transparan, semua diupload di website. Rata-rata ya kalau yang itu sudah diupload di website sehingga kita tahu yang berapa, artinya. Ini masyarakat itu maunya pelayanan murah, kemudian pelayanan bermutu, kemudian pelayanan transparan. Jadi misalnya buat SIM, ya, buat SIM itu sebenarnya buat transparan, ya. Buat SIM A 80.000, buat SIM B 80.000, ya. Tadi yang tadi 75.000, yang ini 80.000, udah transparan, ya. Itu di kepolisian. Tapi kadang-kadang kan katanya itu berapa buat SIM A? 250.000. Aku 300, kan. Nah itu dahnya kok bisa kayak gitu kan, ya. Terasa aja itu gitu kan, ya. Kalau di sini misalnya bayar UKT 4.200.000, ya situ. Nggak ditambah-tambah. Ini kok timbulnya tertulis itu 80.000. Timbulnya berapa? 250.000, 300.000 gitu kan.
Gitu. Ada yang bisa 1 jam, ada yang 2 hari, ada yang 1 bulan. Nah, itu yang nggak transparan itu kan, ya nggak bermutu ya, dan apa? Ya nggak bermutu apa ya kayak gitu ya kan? Harus transparan gitu. Kemudian berkontribusi dalam memberikan kritik rekomendasi terhadap pemerintahan. Ya kita sampaikan ya. Kalau saya sering sampaikan masalah KTP dulu ya. Kebetulan justru ada Pak Polisi juga yang ngajar di sini BPAK ya, saya sampaikan. Oh itu bukan saya Pak. Ya. Kemudian mensosialisasikan nilai anti korupsi. Kita sosialisasikan. Suara Bapak nggak ada kan di sini, Pak? Speaker. Gimana nih? Bapak juga pakai speaker. Bisa betulkan? Bentar, Pak. Ini masih terhubung sama sini. Kabar Doni? Doni teman-teman? Masih ikuti Doni? Ini masih kan video. Jatuh. Ini Doni. Doni? Ada? Ya. Kalau di lampu merah ya berarti itu budaya ya. Apa integritas? Kejujuran. Integritas itu salah satu ucapan panggilan arti dan tindakan itulah jujur ya. Jadi integritas artinya apa? Jujur. Ya, internet connect. Bagaimana membentuk karakter? Tahu karakter? Tahu. Itu ya udah tertanam dalam diri kita ya. Yang menjalankan kita ini ya. Yang menjalankan adalah berarti bahwa saudara-saudara itu yang menjalankan karakter kita. Kalau saudara ya ini hanya belajar dari luar ya kan, dari dosen, dari YouTube, dari baca buku ya. Kalau hanya dari luar dan saudara itu nggak pernah diasah ya, nggak sampai tersapi ya, yaitu nggak masuk ya, sehingga saudara tambah pening ya. Tapi kalau saudara sakit, oh ini maksudnya. Jadi kalau saya belajar itu saya harus tahu apa sih maksudnya kan. Kadang-kadang saya sulit mengucapkan kalau satu persatu atau kata per kata, tapi saya tahu maksudnya. Oh ini maksudnya. Sehingga kita nanti tergerak ya, oh ini maksudnya. Jadi kalau kita itu harus cerdas intelektual. Intelektual itu apa? Pikiran. Apa? Pikiran. Kemudian emosional, kita harus sosial juga ya. Emosional itu ada apa? Kita cepat apa? Cepat tanggap ya. Ada kesusahan ya langsung gitu kan ya. Kemudian spiritual kalbu kita, hati kita harus kita asah terus ya. Dengan apa sih arti hidup itu ya. Coba kalau si Dewi ya, kalau Dewi itu apa sih arti hidup kalau Dewi? Ya Dewi? Penjara. Hidup itu cinta. Hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Yang lain itu yang ganteng belakang siapa? Hidup Pak. Iya. Kamu apa? Hidup tuh Sayang. Pengorbanan. hidup itu penuh pengorbanan, perintangan, pokoknya perjuangan apa? Kalau Jepri kamu itu siapa sih Jepri? Yang sebenarnya kamu itu siapa sih? Kamu yang sebenarnya itu siapa sih? Gitu ya? Pernah kamu meneliti gitu nggak ke dalam diri? Hah? Nah itu harus itu ya. Ternyata hidup itu siapa sih ya? Ya bukan saya Edi Purnomo gitu kan, tidak ini ya. Tapi kita ini harus apa ya, dalam kondisi hening ya, hati yang hening ya, gitu kan ya. Itu kan terdengar namanya suara kalbu ya, atau suara batin gitu kan ya. Oh ini
inilah hidup ya. Yang menggerakkan kita ke sini tadi siapa gitu kan? Nah itulah hidup ya. Hidup itu siapa? Hidup itu Allah ya. Hidup itu apa? Allah ya, kalau orang Islam gitu kan. Itu yang menggerakkan kita ya. Kalau nggak ada, kita tinggal bangkai, kita tinggal mayat kembali ke itu ya. Itu yang menggerakkan kita ke sini. Keluar lapas masuk kita itulah Allah. Allah itu nggak jauh ya, maha dekatnya ya. Ya karena ada Allah itu kita ada. Kalau nggak ada Allah nggak ada ya. Manusia itu diadakan, diciptakan gitu. Yang menggerakkan itu Allah ya. Jadi Allah itu nggak jauh ya. Kalau saudara selingkuh, saudara korupsi, saudara apa itu apa mata? Nggak putus loh kamu itu hidup gitu loh ya. Kamu akan bahagia kalau kamu itu hidupnya lurus ya. Itu kamu belajar yang giat, kamu bekerja yang rajin, nah, itu akan bahagia hidupmu. Bahagia itu bukan hanya mobil yang bagus gitu ya, HP yang bagus atau rumah yang besar itu nggak menjamin ya. Ya boleh kita ya, saya katakan lagi rumah 10, mobil 10 boleh, HP yang baru boleh. Tapi hakikatnya tadi itu apa? Ya, hakikat hidup itu tadi apa? Harus kenal diri ya, dengan apa? Kenal juga dengan Allah ya, itu ya. Itu kalau saudara nggak pernah mau belajar ke sana, nggak mau merenungi ke sana, nggak akan nyampe ya. Saudara sia-sia hidup ini, nggak tahu kemana. Sehingga apa? Saudara terombang-ambing, walaupun saudara kaya atau apa kan terombang-ambing. Saudara akan mau apa aja, mau dalam arti yang benar nggak benar itu pasti saudara hantam. Karena saya nggak tahu tujuannya itu apa. Padahal itu tadi kata orang itu apa? Kita mati-matian mengorbankan kesehatan karena demi uang. Setelah dapat uang apa? Kita takut mati. Jadi habis-habisan uangnya untuk kesehatan. Jadi kita jaga kesehatan kita. Ya. Kalau kita kerja apanya, insya Allah kita tenang. Tapi kalau kita kita istilahnya apa? Nggak jujur tadi ya, pasti nggak tenang. Ya. Pasti kita dikejar-kejar. Walaupun saudara kaya, pasti batin saudara nggak akan pernah tenang, tentrem, ya pasti itu hukum alam, ya itu namanya kecerdasan spiritual. Kalau saudara tahu, saudara pasti nggak. Saya sampaikan ini kalau saudara sudah mahasiswa, saya anggap saudara sudah akhir balik pasti tahu, ya. PBAK luar biasa. Kita gerakan ya. PBAK luar. Ayo ku, sekaliku hidup, sekaliku mati, akan ku persembahkan warisan abadi. Satukan hati, pikiran, tindakan, itulah hidup. Itulah cinta. Terima kasih. Ada silakan yang mau tanya silakan. Dari beberapa aspek lah. Kalau ini tadi yang apakah mudah? Ya. Pak, kalau kita dengarkan mungkin dari kakak tingkat 3 kan sekarang Bapak lagi mau sidang tuh masalah skripsi. Nah itu pernah sih Nadia dengar ada dosen yang mau minta makanan Pak. Kami sebagai mahasiswa bisa nggak langsung melapor kepada pihak Kapolri atau sama Bapak, itu akan mengganggu nilai kami nggak Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Itu sudah kami katakan ya, itu namanya pemerasan ya, pemerasan walaupun hanya dengan apa makanan tadi ya, makanan atau minta baju atau minta dasar gitu kan, atau minta prestis ya. Itu nggak mempengaruhi ya. Tapi saudara lakukan ke kami sehingga kami bisa memanggil dosen tersebut. Itu sering ya. Kalau kami itu ya kami video kan ada saya video orang yang melapor itu kan. Jadi kalau dia kamu harus ada bukti juga, dia bisa ngasih atau apa itu dia maksa gitu ya. Ya di video kan pelan-pelan. Gitu kan? Nah itu nggak akan bisa dia. Dia udah dapat sanksi kalau yang di sini ya. Dia udah dapat sanksi. Itu ada kalau yang kemarin itu nggak boleh ngajar di tingkat sekarang 33 ya.
Betul. Ya. Oh ya. Nah itu terus Kita masih ada dosen-dosen yang minta-minta ini boleh laporkan dengan saya atau apa diam-diam gitu kan, sama Pak atau dengan Pak Kaprodi silakan gitu kan. Itu kalau dia ngancam, ya kan kami juga ngancam. Saya pihak institusi ya. Kalau saya sini sebagai anggota WBK ya, WBK tahu nggak? WBK wilayah korupsi kan? Kami juga ya bisa itu ya. Dalam arti kalau ada bukti ya, karena kalau itu kita dimintai bukti ya, bukti rekaman atau apa gitu ya, atau yang tertulis gitu kan. Itu kami bisa. Kalau enggak nanti, apalagi saudara nggak tanggung jawab ya nggak bisa. Tapi kalau sudah ada bukti atau kawan, contohnya apa saksi gitu ya, ya bisa. Dia diturunkan Pak Kaca atau nggak boleh jadi dosen, ya kan? Atau dari pihak kependidikan, staf apa itu laporkan, ya. Jadi zaman sekarang udah zaman transparansi itu mudah sekali, ya. Nggak perlu takut lagi, gitu kan ya. Itu, iya kan? Jadi nggak usah takut dengan ini tadi. Kalau dia ngancam, saya juga kalau kamu nggak punya kekuatan kan ya laporkan ke kami, ya. Kami di sini apa saya, Pak Rodi dengan ya, atau ke direktur langsung boleh dengan. Tapi ada itu tadi. Kadang kan kalau nggak ada bukti dia kapan kamu gitu kan. Nah itu jadi kalau kamu punya ini atau saksi orang 5 atau orang 10 ini loh kami yang dimintain. Nah itu kan harus berani. Sehingga nanti itu kalau zaman dulu ya kalau kamu OSKA itu penuh itu semua. Masih nanti laginya kan yang minta ini. Sekarang nggak terlalu ya. Kalau dulu itu kamu OSKA ya baik. Apalagi namanya ujian parcel itu. Nah itu kalau dulu itu ya alhamdulillah dengan ada PPAK ini ada BPK apa itu mahasiswa terbantu ya. Ya istilahnya terbantu apa? Ada wadah untuk mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan yang melenceng nanti. Dia ada takut-takut juga ya. Nanti kalau dilaporkan, ya kena sanksi kok, bukan main-main. Kamu tahu kan, kena sanksi kan, ya kan? Nah itu nggak usah takut. Tapi kalau kamu sendiri ya nanti kamu ditekan. Tapi kalau kamu lapor ke kami, kamu ada bukti, insya Allah kami bantu ya. Karena itu apa? Ya itu yang menjadikan kita ruwet tadi, ya. Jadikan kita ruwet hidup ya itu tadi. Ya udah digaji ya udah, kami itu gaji hampir 10 juta kok ya. Saya hampir 10 juta ya. Dari gaji pegawai negeri aja 5 jutaan, kemudian premi sama uang makan apa itu ada 10 juta ya. Nah itu masih kurang, jadi kan ya. Itu. Jadi gak usah takut. Kalau anu laporkan. Kalau kamu pasti nggak punya kekuatan, laporkan ke kami. Kami akan bantu. Benar, saksinya kamu semua. Tapi bantu kalau ada bukti. Kalau kamu ngomong nanti dia membalik lidah ya. Jelas ya? Jelas. Yang lain? Gak usah takut kalau dengan nilai ya. Tapi kamu harus kerjakan yang benar. Tapi kalau dia minta-minta tadi bisa lakukan. Yang lain silakan. Masalah apapun ya, silakan. Jepri, silakan Jepri. Ada yang mau tanyakan sama Jepri. Gak ada? Enggak. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Saya Sekarang aku peduli ini belum ya? Kemarin sudah ya? TikTok. Aku peduli kemarin sudah saya sampaikan ya? Gratifikasi? Aku peduli sudah ya? Sudah kemarin. Bisa yang online kemarin? Aku peduli. Ya, kita kalau belum kita tampilkan lagi video. Ini sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Yang di rumah nggak bisa ya? Yang di rumah nggak bisa. Di rumah itu. Enggak bisa. Kita ulang aja ya. Ya. Bisa kan, Pak? Hilang. Sini ya. Terus ini terus ke ini ya. Ini terus di share. Iya.
Mana ini? Ini ya. Itu Coba itu. Ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi agar tidak berkepanan nafsu lebih nomor satu kan. Mereka menunjukkan arah jika kita akan menuai kebobrokan kita. Aku akan percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi sudah jadi budaya, tidak langsung itu biasa. Tidak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget. Kamu jatuh jadi kelas. keluar ya? Keluar dari keluar ya? Ya, Pak. Masih ya? Hah? Diskomunikasi. Sekaliku hidup, sekaliku Mati. akan kuwariskan Segala. warisan Warisan agama apa kita. itu? Apa itu? Jujur itu aja udah hebat kan ya. Jadi ya saudara dulu saudara bisa jujur dalam melaksanakan hidup ini ya sampai akhir hayat nanti sama ya. Saudara akan bahagia. Bahagia yang sebenarnya ya. Bahagia itu ada di kalbu kita ya, bukan hanya di materi. Materi penting ya, jangan kita anggap materi itu terus apa hanya pakai baju satu yang dipakai terus jalan di pinggir apa turun jalan itu seolah apa meninggalkan dunia ya. Salah ya, kita harus berkiprah di kehidupan ini. Saudara-saudara perawat ya, perawat yang baik, yang profesional kan ya, yang bisa bermanfaat. Itulah bekal kita untuk menghadap ilahi tadi apa nantinya ya. Itu yang harus kita pegang ya. Kalau sudah bisa menjalani itu jujur, kita aktif ya, insya Allah ya, saudara nggak bakal kekurangan hidup ini ya, nggak akan kekurangan namanya hidup ini ya. Sehingga untuk sandang pangan papan nanti akan datang dengan sendirinya ya, datang dengan sendirinya ya. Sehingga orang akan ayo ini nah itu ya. Saya kira itu. Kalau ada yang mau bertanya di sini sebelum saya tutup, nggak ada ya? Ya. Kalau nggak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih yang online atau offline, yang online. Banyak kendala kita kalau yang online ya. Kita mau semangat tapi ternyata nggak ada signal, kan? Sudah tutup, sudah habis. Jadi ya, saya mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Kalau ada saya ngasih motivasi atau apa itu, saya bukan membanggakan diri saya orang jujur, orang suci, enggak ya. Yang saya sampaikan hanya kalau kita jujur, kita apa adanya, dalam arti apa adanya tadi bahagia, itu kita akan enak semua. Itu pokoknya kita akan enak semua ya. Jadi bukan saya jujur enggak ya. Saya orang yang kotor juga ya, yang terus belajar ya. Itu tadi saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya mohon ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.